Bab 2802. Milik kita. Anak laki-laki. Mileye sedikit bingung, nama ini. Quincy tersenyum dan berkata, apakah ini sedikit aneh? Mileye mengangguk, memang. Quincy tersenyum dan berkata, ayo pergi. Pergi ke kota tiada batas. Setelah mengatakan itu, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Anak laki-laki. Mileye berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, lalu menghilang di kejauhan. Tak lama setelah keduanya menghilang, tiba-tiba seorang wanita muncul di tempat kejadian. Orang yang datang tak lain adalah Raja Seni Bela Diri dari klan Tailing. Setelah mengetahui Mileye dan Quincy kembali datang ke alam semesta tiada batas, dia langsung mengikuti mereka. Klan Tailing saat ini hanya ada dalam nama saja. Karena saat itu, kecuali orang-orang klan Tailing yang bukan anggota klan Tailing, semua anggota klannya musnah akibat bom. Tentu saja mustahil baginya, Raja Seni Bela Diri untuk tidak membalas dendam. Raja Seni Bela Diri memandang ke langit di kejauhan, diam, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sesaat kemudian, Raja Seni Bela Diri gemetar dan menghilang di kejauhan. Kota tiada batas. Kota tiada batas dianggap sebagai kota paling makmur di alam semesta tanpa batas. Ada lebih dari 1 miliar orang di kota ini. Seluruh kota sangat besar. Dari gerbang kota hingga kedua sisi, lihat, kamu tidak dapat melihat ujungnya sama sekali, itu benar-benar tidak terbatas. Kota tiada batas adalah kota paling makmur di alam semesta tanpa batas. Tentu saja di sini banyak penjaganya, penjaganya adalah pasukan jarak dekat penguasa tanpa batas. Perlu disebutkan bahwa penguasa kota dari kota tiada batas adalah penguasa tanpa batas. Namun penguasa tanpa batas hampir tidak pernah muncul di kota tersebut. Quincy dan Mileye berjalan dengan angkuh ke dalam kota. Di jalan, Quincy melihat sekeliling lalu berkata, pergi ke pusat kota. Mileye mengangguk. Beberapa saat kemudian, Quincy dan Mileye tiba di pusat kota. Dia melihat sekeliling dan berjalan ke aula paling ramai, yang merupakan kamar dagang. Itu dianggap sebagai kamar dagang terbesar di alam semesta tanpa batas, kamar dagang tiada batas. Setelah Quincy membawa Mileye ke kamar dagang, seorang wanita segera mendatanginya. Dia tersenyum tipis dan berkata, halo, tamu-tamu terhormat kami. Apa yang kalian butuhkan, tamu kami yang terhormat? Quincy menoleh untuk melihat ke arah Mileye dan energi misteri mengirimkan pesan, kamar dagang ini tampaknya buruk. Intelijennya tidak cukup baik, ia bahkan tidak mengetahui tentang kita berdua. Mileye mengangguk setuju. Quincy memandang wanita itu dan tersenyum, aku ingin bertemu pemimpinmu. Mendengar ini, wanita itu sedikit terkejut, lalu berkata, siapakah Nona? Quincy tersenyum dan berkata, namaku Quincy, Master Ketua Paviliun dari Paviliun Xianbao. Aku di sini hari ini untuk membeli kamar dagangmu dan membiarkan pemimpinmu datang dan mendiskusikannya denganku. Quincy. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi saat ini, suara langkah kaki terdengar dari samping. Mileye menoleh dan melihat. Tak jauh dari situ, seorang wanita berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan gaun ungu dengan sedikit warna merah terang di antara alisnya. Dia sangat anggun dan cantik. Wanita itu menghampiri Quincy dan Mileye dan tersenyum tipis. Ternyata itu adalah ketua paviliun, ketua Quincy, aku Eda, pemimpin kamar dagang tiada batas. Mari kita bicara di tempat lain. Quincy mengangguk, oke. Di bawah pimpinan Eda, Mileye dan Quincy datang ke sebuah ruangan pribadi. Dari posisi ini mereka bisa melihat sekilas separuh kota tiada batas. Eda memandang Quincy, ketua paviliun ingin membeli kamar dagang kita.
Quincy mengangguk, ya. Eda mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya, lalu tersenyum dan berkata, Ketua Pavilion, kami memiliki lebih dari 10.000 bisnis di alam semesta tiada batas. Keuntungan bulanan setiap perusahaan di nadi alam semesta lebih dari 10 miliar yuan dan kamar dagang di kota utama ini memiliki keuntungan bulanan lebih dari ratusan miliar. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis. Aku tahu bahwa Ketua Pavilion sangat kaya dan merupakan orang terkaya di alam semesta nyata. Namun, Ketua Pavilion Quincy ingin mengakuisisi kamar dagang tiada batas kami. Aku khawatir. Quincy tersenyum dan berkata, aku akan sedikit lebih lugas. Pertama, jika kamu ingin menjual, beri harga. Kedua, aku akan membuka pavilion Xianbao di sini. Jika aku membuka pavilion Xianbao, aku akan melintasi kamar dagangmu yang tak terbatas dalam waktu 1 bulan. Apakah kamu percaya kepadaku? Eda memandang Quincy, kekuatan besar alam semesta tiada batas tidak akan mengizinkanmu membuka usaha di sini. Quincy berkedip, setelah aku membukanya, siapa yang berani menyentuh kamar dagangku? Penguasa tanpa batas. Kalau dia berani menyentuhnya, percaya atau tidak, aku akan membuat alam semesta tiada batas meledak untukmu. Mata Eda semakin dingin. Ketua Pavilion Quincy, apakah kamu mengancam kami? Quincy menggelengkan kepalanya, aku memberimu kesempatan. Persaingan adalah hal yang normal dalam bisnis. Jika kamu tidak ingin diakuisisi olehku, maka kita semua akan bersaing, tetapi kamu pasti kalah. Eda tersenyum tipis, jika Ketua Pavilion Quincy mengatakan ini, maka aku tidak perlu berkata apa-apa. Kamar dagang tiada batas tidak akan dijual. Quincy tersenyum dan berkata, aku sudah menebaknya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye dan berkata, ayo pergi. Mileye mengangguk. Keduanya berdiri dan pergi. Di dalam kamar, mata Eda dingin dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah meninggalkan kamar dagang tiada batas, Mileye tiba-tiba berkata, kamu sudah tahu bahwa mereka tidak akan setuju untuk diakuisisi, bukan? Quincy mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, kamu sengaja memberitahu mereka bahwa pavilion Xianbao akan menetap di kota tiada batas, bukan? Quincy tersenyum dan berkata, teruslah bicara. Mileye berkata dengan tegas, mereka pasti akan sangat defensif sekarang, dan bahkan menggunakan otak mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak menggunakan otak mereka, tetapi jika mereka berani melakukan trik kotor, maka kita bisa membalas secara terbuka. Itulah yang disebut penegakan hukum penangkapan ikan, kan? Quincy memutar matanya ke arah Mileye, aku tidak seburuk yang kamu kira. Teruslah bicara. Mileye menggelengkan kepalanya, tersenyum, lalu berkata, bagaimana jika mereka bersaing dengan kita secara normal? Quincy terkekeh dan berkata, kalau begitu, mari kita berkompetisi secara normal. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye. Untuk menaklukkan dunia, kamu membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan. Tahukah kamu apa lagi yang ada di sana? Mileye berkata dengan suara yang dalam, invasi budaya. Kilatan keterkejutan muncul di mata Quincy, lalu dia tersenyum, kamu mengejutkanku. Mileye tersenyum dan berkata, sepertinya aku benar. Quincy mengangguk, invasi dan asimilasi budaya alam semesta Guanxuan dan alam semesta tiada batas pada akhirnya akan menjadi satu alam semesta. Namun saat ini peradaban seni bela diri kedua alam semesta berbeda, dengan budaya dan kepentingan yang berbeda. Dalam situasi ini, jika kita menaklukkan dengan kekerasan, kamu akan menemukan bahwa akan ada perlawanan sengit di sini dan bahkan semua orang akan memberontak bersama. Sambil mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan dan berbisik, menaklukkan dengan kekerasan adalah kebijakan yang paling buruk.
Sekiranya kamar dagang kita bisa menjangkau berbagai penjuru alam semesta tiada batas, dan akademimu juga bisa menjangkau berbagai penjuru alam semesta tiada batas, dalam waktu dekat kamu akan temukan bahwa kepentingan semua kekuatan di sini terintegrasi dengan kami. Sama seperti alam semesta Guanxuan sekarang, kekuatan-kekuatan itu tidak akan melawan kita karena dengan mengikuti kita, mereka bisa hidup lebih baik dan menjadi lebih kuat. Pernahkah kamu menyadarinya? Sekarang kekuatan-kekuatan besar di sana semua berlomba-lomba mengirimkan talenta-talenta terbaik klan mereka masing-masing ke akademi untuk belajar. Mileye mengangguk. Sekarang alam semesta Guanxuan sangat harmonis, sangat-sangat harmonis. Kekuatan-kekuatan besar sama sekali tidak melawan akademi Guanxuan. Bukan hanya tidak melawan, mereka juga berlomba-lomba merekrut para jenius dari klan masing-masing. Kirim ke Akademi Guanxuan. Mengapa? Karena Akademi Guanxuan mempunyai uang, sumber daya dan ruang yang lebih baik untuk perbaikan. Quincy melanjutkan, pernahkah kamu memperhatikan? Energi spiritual alam semesta tiada batas jauh lebih langka dibandingkan alam semesta nyata kita. Selain itu, sumber daya mereka di sini terkonsentrasi di tingkat atas, yang mengarah pada kekuatan tingkat atas yang kuat di atas mereka. Namun, bagaimana dengan di bawah? Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata, lihat, mereka hanya memiliki yang terkuat dan terlemah, dengan kesalahan di tengah dan hampir tidak ada tingkat menengah. Bagaimana jika kamar dagang dan akademi kita mengubah situasi ini? Buka akademi di sini untuk memberi lebih banyak orang di bawah kesempatan untuk belajar, beri mereka kesempatan untuk berkembang, berikan harapan kepada lebih banyak orang, dan beri mereka sebuah awal. Apakah menurutmu pada saat itu, manusia di alam semesta tiada batas akan mengikuti kekuatan-kekuatan utama ini untuk melawan kita? Mileye terdiam. Quincy berkata lagi, alam semesta tiada batas ingin menaklukkan alam semesta nyata untuk sumber daya, energi spiritual dan agresi. Dan kami menaklukkan alam semesta tiada batas dengan tujuan menjadikan tempat ini lebih baik. Selama kita tidak ada niat egoisme, penguasa tanpa batas tidak akan menjadi lawan kita. Mileye menatap Quincy, ubah alam semesta. Quincy mengangguk, ya. Mileye tersenyum dan berkata, ayo bekerja keras bersama. Quincy tersenyum dan berkata, bekerja keras. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Quincy tersenyum dan berkata, tugas pertama kami adalah mendirikan pavilion Xianbao, dan kemudian menggunakan ini sebagai landasan untuk merekrut talenta dari sini, membiarkan lebih banyak talenta bergabung dengan kami, dan membantu kami melakukan banyak hal. Kami menggunakan pavilion Xianbao ini sebagai fondasi untuk terhubung dengan alam semesta Guanxuan dan memfasilitasi perdagangan antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan buka akademi untuk merekrut talenta di sini. Peradaban seni bela diri di sini lebih tinggi dari kita dan kita bisa mengundang beberapa master yang kuat untuk mengajar dan mendapatkan uang dari pihak kita. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, serahkan saja detail ini kepada orang-orang di bawah. Dan yang harus kamu lakukan sekarang adalah membiarkan Kuila memilih beberapa orang yang mampu untuk datang ke kota tiada batas, mendirikan sebuah akademi. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, orang yang memenangkan hati rakyat memenangkan dunia. Mileye mengangguk, aku mengerti. Quincy tiba-tiba berbalik, orang-orangku ada di sini. Saat suara itu turun, seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari kejauhan. Lelaki tua itu berjalan ke arah Quincy, berlutut perlahan dan tepat di depan Quincy, dan berkata dengan suara gemetar, aku menyapa ketua pavilion. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Mileye dan berkata, aku menyapa Tuan Muda Ye. Quincy tersenyum dan berkata, bangun. Orang tua itu berdiri perlahan,
namun tubuhnya masih setengah bungkuk. Quincy tersenyum dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan kepadamu, Tetua Qian. Dia adalah manajer di bawahku dan pandai dalam bisnis." Mileye tersenyum tipis, "Halo Tetua Qian." Tetua Qian dengan cepat berkata, "Halo, Tuan Muda Ye." Quincy tersenyum, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Tetua Qian. "Dalam 1 bulan, aku akan membunuh kamar dagang tiada batas." Tetua Qian menerima cincin penyimpanan dan berkata dengan serius, "Baru setengah bulan." Quincy tersenyum dan berkata, "Oke." Mileye sedikit penasaran, bagaimana kita bisa membunuh kamar dagang tiada batas dalam waktu singkat. Tetua Qian mengelus janggutnya dan tersenyum, "Sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan semua jenis tamu. Kali ini aku membawa barang secukupnya, 1 senjata dewa dilelang setiap hari dan 1 warisan master bencana dilelang setiap hari." Setelah mengatakan itu, Tetua Qian berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Yang paling penting adalah kami telah menghubungi beberapa manajer dan talenta dari kamar dagang tiada batas. Segera setelah kami buka, mereka akan mendatangi kami." Mileye berkedip, "Memburu orang?" Quincy tersenyum dan berkata, "Ya, setiap orang punya harga. Setiap orang keluar untuk menghasilkan uang, bukan untuk membicarakan mimpi. Jadi, selama kita menawarkan harga yang memadai, mereka dengan sendirinya akan mengikuti kita." Sambil berkata demikian, ia memandang ke arah Mileye, "Apa yang paling penting di zaman ini? Bakat. Jadi, mulai sekarang yang perlu kita lakukan adalah bersaing dengan kekuatan besar alam semesta tiada batas untuk mendapatkan bakat. Sumber daya apa, benda ilahi apa, tidak ada bakat yang paling penting. Alasan mengapa kamar dagangku begitu besar dan banyak adalah karena aku memiliki banyak orang berbakat dan banyak orang hebat yang bekerja untukku." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke langit di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Saat pergi ke suatu tempat, semua orang mengira aku akan mengambil sumber daya dan menghasilkan keuntungan. Bahkan, setiap aku pergi ke suatu tempat, hal pertama yang kulakukan adalah merekrut, mengeksplorasi, dan mengembangkan bakat. Dan kini aku ingin merekrut seluruh talenta alam semesta tiada batas di bawah komandoku. Untuk menguasai alam semesta diperlukan kekuatan, namun untuk mengelola alam semesta diperlukan bakat." Mileye berpikir sejenak, lalu dengan lembut menarik ujung rok Quincy, "Ini kami, bakatmu adalah bakatku." Quincy bersambung.